Halo semua, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan sama-sama mengikuti ibadah siswa yang diadakan secara online. Ibadah siswa kita pada hari ini mengambil tema menghargai pendapat orang lain. Ayatnya dari Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Nah, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Untuk mengawali ibadah kita, mari kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu dengan judul Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih, Tuhan kami datang, kami tiap hari, matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Mari kita sama-sama membuka ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang maha baik, kami mengucap syukur untuk segala berkat dan kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami sampai saat ini. Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kami akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, agar ibadah ini dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan bersama-sama membaca Mazmur yang diambil dari Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kita akan bersama-sama mendengarkan pelayanan firman, namun sebelum itu kita mau menyanyikan sebuah lagu lagi dengan judul Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Apa kabar keluarga besar SDK 6, rekan-rekan guru yang terkasih, para orang tua, serta siswa-siswi sekalian. Kita bertemu lagi di dalam kebaktian online SDK 6 pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sebentar kami akan membaca dari kesaksian Alkitab untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau merenungkannya. Tuhan, kami bersyukur Engkau yang memberikan kepada kami kesempatan ambil bagian dalam kebaktian online ini. Kiranya kami dimampukan untuk menyambut kehadiran dan karya Roh Kudus yang menerangi hati kami dan pikiran kami, sehingga kami dapat semakin mengerti kebenaran firman-Mu dan makin bersungguh untuk melakukannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari surat Yakobus, Yakobus pasal yang pertama, ayat 19 dan ayat 20. Yakobus 1 ayat 19 dan ayat 20, demikian bunyinya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah,
sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Demikian apa yang dipersaksikan surat Yakobus ini, dan kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita memelihara dan melakukannya. Hai, pendek. Hei, bola basket. Begitu sebagian teman-temannya suka mengejek dia. Dia adalah Bobby, siswa kelas 3 SD. Tubuhnya memang tidak terlalu tinggi dan lumayan gemuk. Anak-anak, menurut kalian, apakah Bobby suka dengan panggilan yang diberikan oleh teman-temannya itu? Kalau anak-anak ada dalam posisi Bobby, anak-anak bayangkan dirimu sebagai Bobby, apakah kalian suka dengan panggilan-panggilan seperti itu? Halo Lelet, kalau ulangan pasti kamu selesai terakhir. Itu yang suka dikatakan beberapa teman kepada Susi. Susi, siswa kelas 4 SD, memang bukan anak jenius. Dia hampir tidak pernah mendapat nilai 10 dalam ulangan dan ujian. Nah, menurut anak-anak, apakah Susi juga senang dengan apa yang dikatakan teman-temannya itu? Kalau anak-anak yang menjadi Susi, bagaimana perasaan kalian? Anak-anak pernah tersinggung? Pernah marah? Atau sakit hati karena ucapan atau perlakuan orang lain kepadamu? Kenapa tersinggung? Kenapa marah? Kenapa sakit hati? Bukankah karena apa yang dikatakan orang lain itu, bisa teman, bisa guru, bisa saudara, bahkan orang tua, tidak cocok, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak sama dengan apa yang kita inginkan. Mungkin kita diejek, dibully, padahal kita maunya dihargai. Memang mungkin tubuh kita tidak setinggi, setegap teman-teman kita. Mungkin kita tidak secantik atau seganteng bintang film Korea. Tapi itu keberadaan kita. Kalau bisa memilih, mungkin kita maunya tidak menjadi seperti ini. Tapi ada hal-hal yang memang kita tidak bisa pilih karena sudah ada di dalam DNA kita, di dalam gen kita. Tentu juga bukan salah orang tua kita, karena toh kita juga tidak bisa memilih mau dilahirkan jadi anak dari orang tua yang mana. Dan karena itulah kita bisa tersinggung, kita bisa sakit hati ketika orang mengejek karena keberadaan fisik kita. Kita mungkin inginnya dipuji, dan yang kita dapati adalah hinaan. Mungkin kita memang bukan anak yang sangat pandai, tapi kita juga bukan pemalas. Kalau hasil ulangan kita adalah 8 dan bukan 10, itu mungkin hasil terbaik yang bisa kita capai. Maka kita bisa sakit hati, bisa tersinggung ketika kita direndahkan karena prestasi kita kurang ketika dibandingkan dengan prestasi orang lain. Nah, anak-anakku, kalau kita bisa punya perasaan-perasaan seperti itu, mari kita ingat bahwa orang lain juga bisa punya perasaan yang sama. Tema kita dalam kebaktian ini adalah menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat orang lain
bukan melulu urusan bahwa pendapat orang lain pasti benar dan karena itu harus kita hargai. Tentu kalau kita berbeda pendapat dengan orang lain dan pendapat orang lain itu benar, kita harus dengan rendah hati mengakui kebenaran orang lain itu. Dan sebaliknya, kalau ternyata pendapat kita yang benar, maka kita tidak perlu menjadi sombong, tinggi hati, lalu merendahkan orang lain yang pendapatnya memang salah itu. Misalnya, kita berbeda pendapat dengan teman kita tentang cara mengerjakan suatu soal. Nah, kalau ternyata pendapat teman kita itu benar, maka kita harus mengakuinya dengan rendah hati. Bahkan kalau perlu minta maaf karena ternyata pendapat kita salah. Sebaliknya, kalau pendapat kita benar, kita tidak perlu mengejek teman kita. Gue bilang juga gue yang benar kan, dasar. Itu tidak perlu dilakukan. Tapi anak-anak, rekan-rekan guru dan para orang tua, menghargai pendapat orang lain, menurut saya lebih dari sekedar hal-hal seperti itu. Menghargai pendapat orang lain utamanya adalah urusan menghargai perasaan orang lain. Memperhatikan dengan sungguh-sungguh, menimbang dengan cermat bagaimana pendapat orang lain, yaitu perasaan orang lain, jika aku mengatakan ini kepadanya, jika aku melakukan itu terhadapnya. Oleh karena itulah firman Tuhan dalam surat Yakobus yang kita baca tadi mengatakan, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Nah, kita harus hati-hati. Ayat ini bukan membenarkan kecenderungan sebagian anak yang suka malas menjawab. Karena ada anak yang kalau ditanya orang tuanya, jawabnya lama banget. Kenapa? Karena sedang asik dengan game yang dimainkannya atau komik yang dibacanya. Dan sesudah lama baru menjawab, jawabannya cuma Jangan salah mengerti ayat ini. Jangan lalu kita hafalkan ayat ini. Dan ketika orang tua menegur, kok kamu lama banget sih kalau papa mama bertanya? Lalu kita menjawab, ada ayatnya pak, ada ayatnya ma. Setiap orang hendaklah lambat untuk berkata-kata. Tidak boleh begitu ya. Itu namanya menyalahgunakan firman Tuhan. Ayat ini mengajak kita untuk selalu mau lebih dulu memikirkan dengan sungguh-sungguh apa yang akan kita katakan. Karena itu disebut lambat untuk berkata-kata. Pikirkanlah dengan sungguh-sungguh apa yang akan kita katakan sebelum kita mengatakannya. Pikirkanlah dengan sungguh-sungguh apa yang akan kita lakukan sebelum kita melakukannya. Mempertimbangkan apakah ucapanku akan menyakiti hati orang lain, merendahkan dia, dan seterusnya. Mempertimbangkan apakah tindakanku bisa membawa kebaikan, ucapanku menjadi berkat bagi orang lain. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita mau mengatakan dan melakukan hanya apa yang memuliakan Tuhan. Hanya apa yang membuat orang lain merasakan kebaikan Tuhan. Nah, kalau kita sudah menghargai pendapat orang lain seperti di atas, lalu orang lain masih tidak menghargai perasaan kita, pendapat kita, lalu apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan yang kita baca tadi mengatakan, juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia
tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Artinya, jangan biarkan diri kita dikuasai kemarahan. Bersyukurlah akan keberadaan kita, sebab itu anugerah Allah. Dan kalau ada orang yang mengejek keadaan fisik kita, artinya orang itu sebenarnya mengejek Tuhan yang menciptakan kita. Maka urusannya adalah dengan Tuhan. Kalau ada orang yang menghina prestasi kita, sebenarnya orang itu menghina dirinya sendiri. Sebab orang yang bisa menghargai diri sendiri, pastilah juga akan menghargai orang lain dan tidak akan menghina orang lain. Maka dalam rangka menghargai pendapat orang lain, utamanya perasaan orang lain, prinsip yang kita mau pegang adalah apa yang Yesus ajarkan dalam Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, ampuni kami. Kalau di sana sini mungkin kami suka tidak menghargai pendapat orang lain, persisnya perasaan orang lain. Kami telah menyakiti hati mereka. Kami membuat mereka kecewa, sedih, dan sebagainya. Tolong kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, berkata-kata yang baik, melakukan yang baik. Tolong kami kalau masih ada orang lain yang juga tidak menghargai pendapat kami, perasaan kami, supaya kami tidak segera marah, tapi kami mau belajar mensyukuri keadaan kami, dan juga belajar mengampuni mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita sudah hampir sampai di akhir ibadah kita. Untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Rukun Cinta. Kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami, mendampingi kami, dan menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya segala sesuatu yang kami dengarkan melalui firman-Mu tadi, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Seluruh hidup dan kehidupan kami sepanjang hari ini kami serahkan hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.